Halo Sobat Investor, selamat datang di Saham Hangat, buat investor semangat. Tempat untuk belajar investasi. Bersama saya, Mimin yang cantik, ramah, baik hati dan tidak sombong. Hari ini Mimin akan membahas salah satu emiten teknologi di Bursa Efek Indonesia. Emiten ini jualan produk digital, tapi pendapatannya bisa mencapai 4,8 triliun rupiah pada tahun 2021. Keren banget kan? Jadi penasaran dong? Mimin udah nggak sabar, pasti sangat seru nih untuk kita bahas. Langsung saja yuk, kita cek untuk lebih jelasnya. Ini dia, emitennya yaitu PT Distribusi Voucher Nusantara Terbuka, dengan kode saham DIVA. Sobat investor, hari ini kita akan mencoba mengenal lebih dalam dengan saham DIVA. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena dalam berinvestasi, apalagi investasi saham, penting bagi kita sebagai investor, untuk memahami saham yang akan kita beli. Seperti fundamental perusahaannya, bisnis apa yang dijalani, dan manajemen perusahaan yang mumpuni. Tentunya, agar investasi kita dapat memperoleh return yang menguntungkan di masa yang akan datang. Langsung saja. Terlebih dahulu kita akan membahas profil dan sejarah berdirinya perusahaan. Perseroan didirikan pada tanggal 11 Mei tahun 2004 dengan nama PT Distribusi Voucher Nusantara di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT Distribusi Voucher Nusantara nomor 25. Tanggal 29 September tahun 2003, yang dibuat di hadapan Stefani Maria Lilianti, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan tanggal 11 Mei tahun 2004, telah didaftarkan dalam daftar perseroan tanggal 27 Mei tahun 2004, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 5. Tanggal 17 Januari tahun 2006. Tanggal 27 November tahun 2018, Perseroan mencatatkan sahamnya pada Bursa Efek Indonesia. Jadi seperti itu, Sobat Investor, sedikit mengulas sejarah berdirinya perusahaan. Adapun visi dan misi perusahaan yaitu, visi, menjadi perusahaan teknologi pertumbuhan tinggi, menyediakan solusi yang mudah digunakan untuk memberdayakan UMKM Indonesia menjadi pusat ekonomi digital nasional. Misi, untuk mengkonversi dan mempercepat bisnis tradisional dalam platform bisnis terintegrasi, melalui bisnis digital yang menawarkan multi-produk dan multi-saluran. Semoga perusahaan dapat menjalankan visi dan misinya dengan baik, sesuai dengan tujuan perusahaan. Kemudian, apa sih kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan? Mari kita simak. Jadi, DIVA menawarkan produk-produk untuk meningkatkan kapabilitas usaha UMKM melalui proses digitalisasi, yaitu perangkat pembayaran terpadu DIVA Smart Outlet, platform penjualan DIVA Intelligent Instant Messaging, dan platform Point of Sales Pawon. Produk dan layanan yang ditawarkan oleh perseroan telah tersebar di banyak kota di Indonesia dan sanggup melayani kebutuhan masyarakat untuk berbagai situasi. Berarti jangkauan produknya sudah semakin luas nih, dan sudah sering kita temui. Kira-kira, Sobat Investor sudah pada tahu belum apa saja produk DIVA? Tenang, bagi yang belum, akan kita bahas sebentar lagi. Ini dia nih Sobat Investor, produk-produk dari perusahaan DIVA. Pasti ada yang sudah pernah lihat kan? Yuk mari kita bahas. DIVA mendistribusikan ribuan SKU produk digital, seperti pulsa dan paket data, PPOB, tiket konser dan atraksi wisata, lifestyle voucher, voucher game, tour and travel, e-wallet dan e-money top up, dan branchless banking. Kemudian ada, kios digital MCASH adalah platform O2O yang menawarkan ribuan SKU produk digital dan juga mendistribusikan produk digital berbasis kartu. Dihadirkan guna mengakomodasi pelanggan yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas perbankan. Digital Locker adalah pengembangan dari kios digital, yang menyediakan layanan pengiriman yang lebih cepat, dan lebih efisien, diikuti dengan pengenalan layanan baru, seperti fasilitas locker dengan fitur penitipan barang bagi konsumen.
Kios digital dan digital locker telah tersebar secara nasional di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya ada Smart EDC, One Stop Payment Solution, untuk memfasilitasi semua jenis transaksi. Perangkat dengan teknologi terintegrasi, memungkinkan pengguna menerima pembayaran melalui berbagai media seperti kartu kredit, kartu debit, e-wallet, e-money, dan lainnya. Selain itu, produk lainnya juga ada, media dan hiburan, restoran, Gowes Ride Sharing Platform, Pawon Point of Sales, dan Intelligent Instant Messaging. Bagaimana sobat investor? Banyak sekali ya produknya. Selanjutnya ada anak perusahaan Diva, yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung, yang mendukung pengembangan infrastruktur ekosistem digital Diva. Yaitu, pertama, PT Multidaya Dinamika. Perusahaan teknologi finansial atau fintech, yang berfokus pada pengembangan dan pengintegrasian pembayaran non-tunai. Kedua, PT Surprise Indonesia. Surprise adalah agregator travel digital dan juga penjaringan biro perjalanan yang memiliki fokus pada distribusi produk travel digital B2B. Ketiga, PT Anugerah Wicaksana Digital. Platform penghubung antara e-commerce dan produk digital. Dan terakhir, ada PT ALPHANOVATION Digital Teknindo. Bisnis software as a service untuk point of sales dan platform rantai supply. Wah, pantas saja, ternyata anak perusahaannya juga di bidang teknologi digital, sehingga sangat menunjang sekali dalam bisnis Diva. Lalu, bagaimana sih prospek bisnis Diva di masa yang akan datang? Sobat investor harus simak nih. Digitalisasi UKM akan membutuhkan 3 hal utama, pencatatan transaksi atau sistem pos, pembayaran digital, dan pengiriman. Sebagian besar dari 64,0 juta UKM di Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk mengembangkan 3 persyaratan utama di dunia digital. Oleh karena itu, para UKM akan membutuhkan bantuan dari pihak ketiga untuk dapat berfungsi penuh di dunia digital. Diva berada di posisi penting untuk membantu akselerasi dalam digitalisasi UKM, yang merupakan fokus bisnis utama kami, dan Diva telah mengembangkan platform yang sesuai untuk digitalisasi UKM tersebut. Jadi, udah gak penasaran lagi dong ya, mengenai prospek bisnis Diva ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas dari sisi pendapatan perusahaan. Dapat dilihat pada grafik bahwa, pendapatan perusahaan dari tahun 2015 terus meningkat sampai dengan tahun 2021. Dari 332 miliar di tahun 2015 menjadi 4,85 triliun di tahun 2021. Namun, hal tersebut juga dibarengi dengan beban pokok yang terus meningkat. Dari 327 miliar di tahun 2015 menjadi 4,74 triliun di tahun 2021. Kemudian, dari sisi laba bersih, juga terus meningkat setiap tahun, dari 1,92 miliar di tahun 2015, akhirnya perusahaan pada tahun 2021 memperoleh laba bersih sebesar 1,27 triliun. Besar sekali ya sobat investor laba bersihnya. Kira-kira, tahun 2022, berapa ya laba bersihnya? Apakah bisa melampaui tahun lalu atau tidak ya? Jadi penasaran nih Mimin. Ini dia nih sobat investor, pergerakan harga saham Diva selama tahun 2022. Ternyata, harga sahamnya sudah minus 50% lebih. Dari harga Rp2.000 per lembar saham di awal tahun, sekarang menjadi Rp1.000 per lembar saham. Update per tanggal 21 Oktober tahun 2022. Wah, kira-kira menarik gak nih di harga saham yang sekarang? Yuk kita bahas dari sisi fundamentalnya. Kapitalisasi pasar Diva yaitu sebesar Rp1,44 triliun. Bila dilihat dari sisi valuasinya, saham Diva ini memiliki per 7,8 kali, PBV 0,66 kali, dan BVPS Rp1.532. Tentunya ini sudah terbilang murah, bila dilihat dari nilai valuasi sahamnya. Kemudian dari sisi rasio keuangannya, saham Diva ini memiliki ROE 8,4%,
ROA 7,54%, dan DER 9,22%. Cukup menarik bila dilihat dari hutang yang sangat kecil. Nah sobat investor, apakah di harga saham DIVA yang sekarang, cukup menarik untuk dikoleksi? Kira-kira untuk harga sahamnya, apakah akan kembali ke harga Rp2.000 seperti di awal tahun, atau malah semakin menurun? Siapa yang tahu, apapun bisa terjadi. Baik, sobat investor sudah mengenal perusahaan mulai dari sejarah berdirinya, anak perusahaan, kegiatan usahanya, produk-produk yang dijual, prospek bisnis, pendapatan, dan harga sahamnya. Sudah cukup mendalam, walaupun tidak sepenuhnya dibahas. Tapi sudah cukup memberikan gambaran kepada sobat investor tentang perusahaan DIVA. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah mengenai target perusahaan. Bagaimana sih target perusahaan DIVA di tahun 2022 ini? Sobat investor wajib simak nih. PT Distribusi Voucher Nusantara Terbuka menargetkan pendapatan Rp6 triliun sampai Rp7 triliun di tahun ini. DIVA telah melakukan sejumlah agenda bisnis untuk mencapai target tersebut. DIVA terus melakukan ekspansi. Sebagai penyediaan fasilitas digital finansial seperti top-up saldo e-money, point of sale system, F&B supply chain, ticketing system dan smart parking system. Dalam penyediaan layanan digital top-up, DIVA telah menjalin kerjasama dengan OVO meluncurkan layanan top-up saldo di jaringan halte bus Transjakarta. Selain itu, DIVA juga telah melakukan diversifikasi bisnis dengan melirik peluang pendapatan dari advertising atau iklan serta bisnis logistik. Semoga target pendapatannya bisa tercapai ya sobat investor. Dan bisnis barunya juga dapat berjalan dengan baik. Akhirnya, kita sudah selesai nih sobat investor. Untuk pembahasan analisis saham DIVA ini, Mimin ucapin terima kasih banyak ya, buat sobat investor yang sudah menyimak pembahasan dari awal sampai akhir. Oh iya, Mimin mau ngingetin kalau konten ini hanya bertujuan untuk pembelajaran saja ya sobat investor, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Karena keputusan investasi tetap berada pada masing-masing investor. Sekali lagi Mimin ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya, supaya Mimin yang cantik, ramah, baik hati dan tidak sombong ini, tetap semangat untuk buat kontennya. Sampai bertemu lagi. Saham hangat, buat investor semangat.